kasih banyak sebelumnya kepada teman-teman Himesbank FEB Unsut tahun 2023 saat ini. Saya yakin bulan-bulan saat ini sampai nanti akhir akhir masa periode itu adalah masa-masa hektik karena memang bakal banyak event-event di akhir tahun. Dan juga terima kasih kepada bidang penelitian yang sudah apa ya mengundang saya untuk bisa menjadi narasumber di LOJ tahun ini. Kalau kalau nggak salah ini LOJ itu berarti ganti nama dari bedah jurnal bukan ya? Iya Kak, betul. Betul. Oke, keren-keren. Tetap lanjutkan pokoknya apapun itu, yang penting kegiatannya selalu positif dan dapat memberikan banyak manfaat. Oke, bisa langsung share screen aja dari teman-teman panitia. Oh ya, terus mungkin di sini saya akan sharing sih. Saya lebih ke sharing ya teman-teman. Jadi eh, apa yang telah saya dapatkan selama saya kuliah, terus mungkin selama skripsi, karena saya juga dibimbing skripsi sama Bu Isti, sama Pak Fahrul, sama Bu Ririn sebagai penguji itu benar-benar banyak banget manfaat atau apa ya ilmu baru khususnya terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah. Jadi selama proses skripsian, alhamdulillah dapat dosbing yang eh, apa ya ibaratnya kooperatif gitu kan. Ketika saya mencoba untuk tanya terus atau ada kesulitan, saya selalu dibantu, selalu dikasih tahu arahnya seperti apa. Jadi dari kurang lebih saya menyelesaikan skripsi itu 6, 7, 7 atau 8 bulan. Saya menyelesaikan skripsi. Jadi apa yang saya telah dapatkan selama proses penulisan skripsi dan kuliah juga saya tuangkan di TikTok dan Instagram saya. Itu tips dan trik dalam penulisan skripsi ataupun kegiatan-kegiatan perkuliahan. Jadi nanti teman-teman juga bisa follow. Boleh nanti kalau mau di follow back boleh aja bilang di DM gitu teman-teman. Oke, untuk pembahasan kali ini karena kemarin saya diminta sama Mbak Firly ya, betul ya? Ya, Mbak Firly itu untuk menyampaikan terkait dengan coba Mas katanya kasih sharing aja terkait dengan bagaimana teman-teman mahasiswa ini dalam proses penulisan mini artikel atau sebuah jurnal gitu. Nah, oleh karena itu di sini saya sudah merangkum kurang lebih singkat lah terkait dengan bagaimana teman-teman agar bisa selain hanya menulis jurnal, tapi juga outputnya adalah nanti teman-teman bisa bagaimana teman-teman ibaratnya publish jurnal minimal di Sinta 6 yang paling mudah gitu. Syukur-syukur teman-teman bisa publish jurnal di Sinta yang lebih tinggi. Oke, next. Nah, sebelum kita praktek ya nantinya gimana cara menulis jurnal, itu sebetulnya teman-teman kalau misalkan kita nulis skripsi kan ada pedoman penulisan skripsi dan biasanya pun itu beda-beda setiap fakultas yang ada di universitas maupun antar universitas lain pun beda-beda. Terus kalau misalkan menulis jurnal itu pun sama. Setiap pedoman penulisan jurnal dari si publisher itu kan banyak ya macam-macam kayak misalkan ada SEPA, ada SOCA itu kayak publisher yang nge-publish jurnal kita tergantung dengan topik penelitian kita. Kalau misalkan topik penelitian kita di pertanian, ekonomi pertanian itu ada SEPA dari UNS. Terus kalau misalkan topik kita terkait regional, ekonomi regional, kalau nggak salah itu ISP FEB Unsut yang mengeluarkan publisher jurnal-jurnal eh, penu- terkait dengan jurnal yang ekonomi regional tadi gitu. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman pengen coba publish jurnal atau gimana sih cara menulis jurnal itu teman-teman bisa download dulu pedoman penulisannya. Itu caranya nanti kita akan praktek tapi di sini saya coba sampaikan dulu. Di sini pertama tuh nanti teman-teman buka aja di sintakemdikbud.go.id. Nanti di situ akan ada apa search-nya buat kayak mencari topik penelitian yang sesuai kira-kira teman-teman lebih mau ngebahas atau membuat jurnal di topik penelitian apa, apakah ekonomi pertanian, ekonomi keuangan dan lain-lain. Setelah itu, teman-teman di situ akan banyak banget publisher atau yang akan mempublish jurnal sesuai dengan sintanya. Ada yang mulai Sinta 6, Sinta 5, 4, 3 sampai Sinta 1. Di situ teman-teman bisa milih aja.
kalau misalkan teman-teman pengen em, ibaratnya asal bisa publish dulu aja deh, itu teman-teman bisa milih dari Sinta 6 karena Sinta 6 itu adalah paling mudah. Terus juga biasanya di Sinta 6 ini banyak yang free. Nah, eh, biasanya beberapa jurnal itu publisher kayak ngasih fee buat publish jurnalnya. Misalkan ada publisher yang ngasih fee-nya kalau mau publish jurnal itu 300, 600, bahkan 1 juta gitu kan. Tapi kemarin kalau pengalaman saya itu saya coba untuk publish jurnal di Sinta 3 dan alhamdulillah dapat publisher yang gratis untuk bisa publish jurnal. Terus setelah itu, setelah teman-teman memilih nih publishernya mau di mana, teman-teman tinggal buka aja website publisher tersebut, terus nanti ada author guidelines. Nah, nanti di situ teman-teman bisa langsung download template atau pedoman penulisannya. Jadi nanti teman-teman di situ tinggal nyesuaiin aja, kayak misalkan dari penulisan judul harus menggunakan Times New Roman ukuran berapa dan sekian gitu kan. Terus misalkan abstraknya harus berapa kata, terus kata kuncinya harus seperti apa, terus misalkan ada beberapa memang jurnal yang tidak usah memasukkan tidak usah memasukkan telaah pustaka, tapi ada juga yang memang harus memasukkan telaah pustaka dan lain-lain seperti itu. Jadi setiap publisher itu memiliki pedoman penulisan yang beda-beda. Oke, next. Bisa di next. Nah, selanjutnya pertama yang ada di jurnal itu tentu abstrak ya. Nah, di abstrak ini sebenarnya ada 5 poin penting yang wajib untuk ada di sebuah abstrak. Yang pertama itu latar belakang penelitian. Nah, karena di latar belakang penelitian ini, kalau misalkan skripsi itu kan panjang banget ya, bisa berpuluh-puluh halaman gitu kan. Nah, teman-teman coba rangkum kira-kira gap atau masalah apa sih yang memang melatar belakangi dengan adanya penelitian tersebut yang memang menjadikan alasan kenapa teman-teman melakukan penelitian tersebut. Itu adalah salah satu hal mudahnya menentukan latar belakang dari penelitian. Seperti itu. Itu bisa dimasukkan di awal-awal abstrak. Nah, kurang lebih cuma, kan abstrak ini terbatas ya, cuma 250 kata ya, 250 kata. Jadi teman-teman sebisa mungkin untuk sesingkat mungkin untuk mencantumkan rangkuman dari skripsi atau jurnal yang teman-teman bikin di abstrak tersebut. Terus kedua, tujuan penelitian. Tujuan penelitian udah jelas biasanya ada di pendahuluan bab 1. Terus metode penelitian. Nah, metode penelitian ini bisa diisikan kurang lebih kayak pengambilan sampelnya, terus jenis penelitiannya, kuantitatif atau kualitatif, terus eh, metode atau alat analisis yang digunakan. Nah, itu cuma poin-poin singkat itu aja yang dimasukin ke abstrak. Terus hasil penelitian juga sama. Hasil penelitian ini menyatakan misalkan variabel A, B, C berpengaruh terhadap variabel independen X seperti itu. Itu benar-benar singkat banget. Terus terakhir kesimpulan dan saran. Kesimpulannya apa, terus sarannya apa. Seperti itu. Itu buat abstrak ya. Next, di pendahuluan. Nah, untuk di pendahuluan ini, teman-teman bisa meringkas ya, istilahnya apa ya, lebih membuat em, guidelines atau garis-garis besar yang bisa teman-teman cantumkan. Kalau biasanya, kalau pengalaman saya dalam menulis skripsi atau karya tulis ilmiah itu, saya biasanya menulis pendahuluan ini membahas terkait dengan em, permasalahan yang secara general. Kalau misalkan kita udah punya judul penelitian nih, itu kan biasanya udah spesifik banget ya, tempatnya di mana, terus objeknya siapa, kayak gitu. Nah, kalau misalkan di pendahuluan ini yang paling utama itu biasanya khususnya penelitian kuantitatif ini kita bisa membahas secara permasalahan secara general. Kalau misalkan contohnya kita akan membahas terkait kemiskinan di Kabupaten X. Nah, kita coba bahas dulu kemiskinan yang ada di Indonesia ini seperti apa kayak gitu. Jadi jangan langsung masuk ke pembahasan yang ada di kabupatennya, tapi kita coba untuk membuka terlebih dahulu bagaimana kemiskinan yang ada di negara tersebut. Kemudian setelah itu kita dukung pendahuluan ini dengan data pendukung. Nah, data pendukung ini bisa mulai dari data secara general tadi, keseluruhan, terus bisa langsung masuk ke lebih spesifik provinsi dan kabupatennya.
Nah, data pendukung tersebut nantinya akan lebih mengkerucut, yang akhirnya adalah membahas terkait dengan gap atau masalah yang lebih khusus mengarah judul penelitian. Nah, tadi yang aku bilang ya terkait dengan di pendahuluan ini khusus pendahuluan buat jurnal ya. Ini karena lagi bahas terkait jurnal, jadi di beberapa jurnal itu memang ada di bagian pendahuluannya itu tadi tergantung pedoman penulisannya. Ada yang memang di pendahuluannya ini menggunakan hipotesis penelitian, jadi hipotesis penelitiannya dimasukkan di pendahuluan. Ada yang memang bisa sendiri, jadi subjudul setelah pendahuluan baru masuk ke hipotesis penelitian gitu. Jadi teman-teman bisa untuk dilihat lagi terkait dengan pedoman penulisannya seperti apa. Next. Nah, tadi ya, yang terkait dengan tinjauan pustaka. Nah, kalau misalkan nanti di pedoman penulisannya, dalam pedoman penulisan jurnalnya ada tinjauan pustaka menjadi subjudul yang terpisah dengan pendahuluan, teman-teman bisa cukup mencantumkan terkait dengan landasan teori yang berdasarkan dengan judul penelitian yang diangkat. Nah, misalkan membahas terkait dengan kemiskinan. Terus teman-teman bisa membahas terkait dengan konsep pendapatan. Terus jelasin aja satu atau dua teori yang nyambung sama si judul penelitian tersebut kayak gitu. Atau yang nyambung terhadap pendapatan tadi yang dibahas. Jadi nggak usah kayak kalau misalkan deskripsi kan tinjauan pustaka ini memang benar-benar detail banget ya, banyak banget atau panjang banget gitu yang bisa kita cantumkan. Tapi kalau untuk di jurnal teman-teman cukup cantumkan aja subjudulnya misalkan terkait kemiskinan terus masukin aja teori satunya menurut siapa penjelasannya kurang lebih satu atau dua kalimat itu juga udah cukup kayak gitu sih buat tinjauan pustaka. Nah, yang ketiga ini ada metode penelitian. Metode penelitian pun sama. Kalau misalkan di jurnal ini singkat banget, beda kayak skripsi. Kalau misalkan di metode penelitian ini, teman-teman cukup mencantumkan aja waktu pelaksanaannya, kapan dalam penulisan jurnal tersebut, kemudian objek penelitiannya di mana, apakah di Kabupaten X atau misalkan mengambil beberapa provinsi, kayak gitu. Terus sumber data yang digunakan itu seperti apa, data kuantitatif kah atau data kualitatif kah? Kalau misalkan teman-teman ngambil data kuantitatif, ngambilnya dari mana? Dari BPSK atau dari mana? Dari BI atau dari mana? Terus alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini seperti apa? Apakah misalkan regresi berganda atau misalkan uji beda rata-rata dan lain-lain seperti itu. Oke, nggak apa-apa, next saja. Itu kurang lebih kayak metode itu untuk metode penelitian seperti itu. Jadi emang bener kalau nulis jurnal tuh emang bener singkat-singkat banget sih. Nah, paling yang agak panjangnya ini ada di hasil penelitian. Kalau hasil penelitian kan biasanya di skripsi itu kita awalnya ngebahas dulu kayak misalkan objek enggak kayak misalkan ngebahas terkait data respondennya seperti apa. Itu kan belum masuk ke penelitian yang kita lakukan kan, cuma kayak melihat nih si karakteristik respondennya seperti apa, terus objek yang ditelitinya seperti apa, datanya seperti apa. Nah, kalau misalkan di jurnal, itu kita bisa langsung aja ngebahas terkait dengan hasil penelitiannya. Jadi kayak runtutan dalam melakukan olah data yang kita lakukan. Kalau misalkan nih teman-teman melakukan regresi berganda. Regresi berganda kan pertama melakukan uji asumsi klasik ya. Jadi teman-teman di situ dari hasil penelitian yang dibahas adalah langsung teman-teman membahas terkait dengan uji asumsi klasik. Pertama, uji normalitas, hasilnya seperti apa, penjelasannya seperti apa. Kedua, uji multikolinearitas, hasilnya seperti apa, penjelasannya seperti apa. Jadi cukup kayak hasil subjudul, hasil, terus ringkasan, subjudul, hasil, ringkasan. Nah, itu yang dilakukan di hasil penelitian yang pertama. Jadi hasil pengolahan data yang dilakukan. Jadi langsung ngebahas terkait dengan pengolahan datanya gitu. Jadi nggak ngebahas lagi terkait dengan karakteristik respondennya lah atau apapun itu. Jadi langsung to the point ngebahas terkait proses pengolahan datanya. Nah, untuk selanjutnya setelah belum belum di next. Nah, untuk selanjutnya em, tadi kan di hasil penelitian ini terbagi dua. Yang pertama itu menjelaskan terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan, khususnya terkait dengan pengolahan data ya. Nah, yang kedua setelah dilakukan penjelasan terkait proses pengolahan datanya, teman-teman mulai menjelaskan terkait dengan pembahasan setiap variabelnya. Karena kan
pasti dari setiap penelitian ada variabel yang diteliti kan. Jadi pengaruhnya seperti apa dari setiap variabel tersebut, apa yang bisa didapatkan dari hasil pengolah data yang dilakukan terhadap setiap variabel yang diteliti kayak gitu-gitu. Jadi itu bedanya dari hasil penelitian untuk di jurnal yang pertama tadi intinya itu langsung membahas terkait dengan proses pengolahan data yang dilakukan. Yang kedua itu langsung ngebahas terkait hasil penelitian dari setiap variabelnya. Oke, next. Nah, terakhir di sini ada kesimpulan. Poin kesimpulan ini langsung aja to the point menjelaskan terkait dengan kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian. Apakah pengaruh si variabel ini terhadap variabel yang lain. Terus misalkan kalau misalkan meneliti terkait dengan efektivitas variabel bisa dicantumkan tingkat efektivitasnya seperti apa. Terus saran yang diberikan dari peneliti untuk penelitian selanjutnya seperti apa. Jadi benar-benar langsung to the point. Seperti itu. Next. Nah, paling untuk penjelasan eh, proses penulisan jurnal kurang lebih singkat banget ya. Kurang lebih seperti itu. Karena memang saya diminta nanti lebih ke praktek aja bagaimana cara melakukan penulisan jurnalnya biar teman-teman juga lebih mungkin agak ada gambaran. Tapi sebelum itu teman-teman boleh kalau misalkan kita sebelum masuk ke praktek kalau ada yang mau ditanyain dulu nih, boleh silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Pai yang telah menyampaikan materinya. Yang selanjutnya kita memasuki sesi Q&A. Silahkan dari teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Bisa langsung on mic aja ya. Jadi habis ini kalian praktek membuat jurnal. Mbak Olive, aku izin bertanya dong. Iya, boleh. Silakan Mas Agung. Mas Rey izin bertanya, biasanya kan dalam jurnal itu ada limitasi ya Mas ya, limitation. Nah, untuk limitation itu sendiri biasanya ditemukan di conclusion atau di kesimpulan atau di mana ya Mas? Kadang soalnya aku kadang tuh nemu jurnal naroknya ada yang di abstrak juga, terus juga kadang ada beberapa yang di pendahuluan. Nah, itu pedomannya sendiri sebenarnya ada di kesimpulan atau di bagian mana ya Mas terkait dengan limitation ini? Terima kasih. Oke, sama-sama. Terkait dengan limitation ini, emang beberapa jurnal itu yang pernah aku temuin juga sama. Ada memang, kalau di abstrak emang kan dari keseluruhan ya, dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan itu memang harus dicantumkan di abstrak. Nah, memang seharusnya kalau misalkan limitation ini biasanya itu adanya emang di kesimpulan dan saran yang di tahap akhir. Nah, di situ bisa dimasukkan limitationnya biasanya kalau misalkan teman-teman mau cari kan kalau misalkan mau cari jurnal terdahulu juga harus ada limitationnya ya. Nah memang beberapa jurnal itu tidak mencantumkan limitationnya kayak gitu kan. Jadi memang kita perlu selektif juga dalam memilih jurnal. Cuma memang kalau misalkan eh, harus ditaruh di mana, nah limitation ini ditaruhnya di bagian kesimpulan dan saran itu yang di bagian-bagian akhir kayak gitu. Terus emang kenapa ada yang di abstrak itu memang sudah seharusnya untuk dicantumkan kayak misalkan kesimpulan, saran, dan limitation ini dimasukkan ke abstrak juga. Kayak gitu sih Mas Agung. Oke, thank you Mas Rey buat informasinya. Sama-sama. Silahkan yang lain. Ini Oke, ini ini ada aku sambil sambil nyiapin juga buat materi prakteknya ya. oke. Oke, Mas. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Dahlia. Saya izin nanya, Kak, apakah boleh meletakkan kutipan langsung di dalam penulisan jurnal? Silahkan untuk Mas Rai bisa menjawab. Ya, untuk kutipan langsung dalam penulisan jurnal boleh, boleh aja. Karena juga kemarin aku juga sempat bikin penelitian kualitatif itu mencantumkan kan kalau misalkan orang yang meneliti terkait dengan kualitatif itu eh, kurang lebih banyak apa ya dapetin datanya itu dari responden hasil wawancara kayak gitu. Jadi emang nggak masalah
dalam proses dalam proses kutipan langsung ini ditaruh di dalam jurnal gitu. Oke, sesi Q&A bisa dicukupkan. Yang selanjutnya Mas Ray bisa praktek membuat jurnalnya. Oke, siap. Bentar ya. Oke, Kak. Bagi teman-teman yang mau bertanya lagi, bisa nanti setelah Kak Ray praktek jurnalnya ya. Udah kelihatan? Udah, Mas. Oke. Nah, caranya yang pertama bentar. Nah, caranya pertama tadi ya. eh, Teman-teman bisa search dulu terkait dengan sinta.kemdikbud di Google gitu kan. Ini cara bagaimana teman-teman kalau misalkan mau melihat pedoman tadi penulisan yang jadi acuan teman-teman mau publish jurnal di mana gitu. Nah, kalau misalkan udah dapet kayak gini, teman-teman tinggal ke jurnal. Nah, di sini dari Sinta ini tampilannya, terus teman-teman tinggal pilih aja jurnal. Nah, terus teman-teman membahas terkait apa, apakah dari ekonomi pertanian, terus misalkan ekonomi regional yang tadi, ya ini dipilih aja. Aku kebetulan skripsi aku nanti pakai skripsi yang aku, contohnya, jadi ini terkait dengan sosial ekonomi pertanian. Nah, di sini tadi yang aku maksud publisher tuh kayak Soca ini kan. Ini jurnal sosial ekonomi pertanian dari Universitas Udayana. Terus ada Agri Socionomics, jurnal sosial ekonomi pertanian dari Undip. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat nih Sintanya, Sinta berapa ini Sinta 2 dari Udayana. Terus dari Undip ini ada Sinta 2 juga. Terus dari mana ini? Unip nih, Sinta 3. Nah, kebetulan kemarin ini jadi aku sharingnya lebih ke pengalaman aku kemarin ya, teman-teman. Nah, kebetulan kemarin aku skripsi yang aku bikin ini aku masukin ke SEPA Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis dari Universitas 11 Maret. Alhamdulillah juga lumayan, Sintanya juga Sinta 3. Nah, setelah teman-teman misalkan nih udah nemu yang sesuai dengan kriteria teman-teman, teman-teman bisa diklik aja jurnalnya. Nah, terus si jurnal ini, si judul jurnalnya teman-teman tinggal copy aja di tab baru. Bentar, ini Kak, ini gimana sih cara tabnya kehalangan sama, coba ini Mas dulu. Nah, tab baru. Nah, terus kan di sini teman-teman nemu nih eh, si websitenya ya yang sesuai dengan yang udah teman-teman pilih. Terus biasanya di sini bakal ada informasi terkait dengan pedoman penulisan. Mulai dari misalkan apakah ini website si publishernya berbayar apa enggak sih gitu kan. Teman-teman bisa dicek di author guideline study. Nah, ini jadi kayak teman-teman baca aja ini ketentuannya seperti apa. Ini juga nih template yang tadi, yang pedoman yang nanti teman-teman bisa download templatenya di sini gitu. Nah, terus di sini kan juga ada tuh penjelasannya kayak apa. Terus mana ya yang ngebahas ini berbayar apa enggak. Nah, nah di sini ada submission preparation checklist apa aja yang harus dilakukan teman-teman sebelum melakukan proses pas submit jurnalnya teman-teman baca aja banyak kok ketentuan-ketentuannya di sini. Setiap jurnal juga punya ketentuannya masing-masing. Jadi
kurang lebih kalau misalkan jurnal itu berbayar biasanya mencantumkan fee-nya berapa di author guideline study itu. Terus teman-teman tinggal download aja template-nya. Nah, ini template-nya bisa di-download. Terus, udah di-download ya. Nah, kita bisa buka nih. Nah, di sini ada ketentuan format penulisannya. Nah, kayak artikel diketik kertas A4, tuh. Margin atas bawah kiri kanan berurutan seperti ini. Judul artikel tuh maksimal 17 kata menggunakan huruf kapital, ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, uh, font Times New Roman gitu. Nah, kalau ini kan judul artikel harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada juga yang memang judul artikel cukup ditulis bahasa Indonesia aja. Jadi intinya teman-teman harus dibaca lagi terkait dengan pedoman penulisannya kalau memang teman-teman pengen si jurnal tersebut bisa publish di publishernya tersebut kayak gitu. Terus di sini juga ada penulis pertama, penulis kedua, dan seterusnya ada afiliasi penulis. Ini teman-teman dari ibaratnya dari universitas mana, jurusan apa, terus corresponding author ini adalah siapa sih yang akan mencantumkan emailnya untuk melakukan proses revisi dan lain-lain kayak gitu. Jadi itu ya yang bertanggung jawab dalam proses melakukan revisi. Biasanya itu dilakukan si corresponding author ini oleh penulis pertama gitu. Kalau misalkan penulis kedua dan ketiganya adalah dosen pembimbing, itu teman-teman lah yang menjadi corresponding authornya. Terus tuh dari sini ke abstrak, dari corresponding author ke abstrak juga 2 kali spasi satu. Terus nah di abstrak ini spasinya 1, 12 ini jarak spasinya 12, maksimal 250 kata. Nah, karena memang singkat banget, jadi teman-teman coba untuk tadi dipersingkat banget di abstraknya, inti-intinya apa aja kayak gitu. Ini abstrak dalam bahasa Inggris. Terus pendahuluan tuh dibaca lagi, ini tidak boleh ada subbab atau penomoran. Jadi langsung benar-benar si pendahuluan ini langsung aja menjelasin terkait dengan pendahuluan yang ada dalam jurnal tersebut gitu. Nah, ini dibaca aja pendahuluan seharusnya terdiri dari latar belakang umum penelitian, terus kajian singkat literatur penelitiannya. Nah, ini tadi ya yang aku sampaikan di poin pendahuluan itu juga udah ada di pedoman penulisannya harus ada apa aja gitu. Tuh pustaka acuan bagian. Nah, ini kan tadi yang aku bilang juga karena di telaah pustakanya ini nggak ada poin telaah pustaka, jadi si bagian eh, apa si hipotesis si telaah pustaka ini dimasukinnya di bagian pendahuluan tadi. Terus gap analisisnya, pernyataan kesenjangan atau kebaruan, novelty juga dimasukin di bagian pendahuluan. Terus hipotesis tuh kan biasanya hipotesis dimasukin di bab 2 ya atau di bagian telah pustaka. Nah, ini dicantumkan di bagian pendahuluan bab 1. Terus metode penelitian masuk. Nah, di sini metode penelitian em, tuh dicantumkan tuliskan secara lengkap lokasi penelitian, jumlah responden, cara mengolah hasil pengamatan atau wawancaranya, cara mengukur tolak ukurnya seperti apa. Jadi memang dari pedoman tersebut juga udah jelas setiap subjudulnya itu harus ada apanya itu tergantung pedomannya. Terus juga hasil dan pembahasan. Hasil disajikan secara sistematis sesuai dengan susunan tujuan penelitian. Ini hipotesis ini kurang lebih tadi ya kayak jelasin. Ini nanti dibaca aja teman-teman sesuai dengan pedoman penulisannya pasti akan beda-beda juga sih. Terus tabel penomoran itu juga beda dengan skripsi gitu kan. Ini contohnya kalau misalkan ini contoh tabel 2 titik gitu. Nah, kayak gini contohnya. Tabel diberi judul di atas tabel dengan jarak 1 spasi. Ini lebih ke penjelasannya aja dibaca. Kalau gambar di bawah tulisannya, kalau tabel di atas.
Tapi kurang lebih sama sih. Cuma kalau misalkan deskripsi kan biasanya di bold ya, ditebelin si tabelnya ini. Kalau misalkan ini nggak usah tuh. Jadi sesuai aja balik lagi ke pedomannya. Terus di kesimpulan, nah ini kalau ini lebih ke kutipan-kutipan, contoh-contoh kutipan yang bisa dilakukan. Terus di kesimpulan itu teman-teman langsung simpulan dituliskan secara singkat, hanya menjawab tujuan dan hipotesis penelitian. Kalau misalkan tujuannya ini untuk mengetahui pengaruh variabel A, B, C terhadap X, berarti ya udah kesimpulannya cukup terkait itu aja. Jadi pengaruh si variabel A, B, C terhadap X seperti apa. Tuh, kalau misalkan di skripsi itu biasanya simpulan ini pakai angka ya. Simpulan pertama, simpulan dua, tiga. Kalau di jurnal ini, kalau di yang SEPA khususnya ini nggak boleh ada kayak angka balet gitu. Jadi teman-teman langsung aja nyambung dari simpulan pertama, kedua ini melanjutkan dari titik. Terus ucapan terima kasih ini kondisional jika ada. Terus daftar pustakanya pakai apa? 6 edition ini ya ketentuannya sesuai dengan yang ada di pedoman. Kalau misalkan pakai apa, pakai apa. Kalau misalkan ada penulisan daftar pustakanya ada pakai apa penulisan atau gaya referensi yang lain, boleh disesuaikan aja gitu. Ini kurang lebih contoh penulisannya kalau misalkan pakai apa. Nah, ini template-nya yang bahasa Inggris. Jadi ada yang bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Kurang lebih sama sih. Tuh. Dari sini dulu deh, ada yang mau ditanyain nggak? Takut ada yang mau ditanyain Silakan sebelum bagi mulai. teman-teman yang masih mau bertanya. Belum? Oh, ada nih di chat. Ini ada dari Kak Taski. Halo Kak, izin bertanya. Saya sering mendengar istilah jurnal predator. Itu dimaksud apa ya Kak? Sama dampaknya buat penulis lain. Hmm, sejujurnya aku juga belum, kalau aku justru belum belum pernah mendengar terkait dengan jurnal predator ini ya. Maksudnya seperti apa, tapi mungkin nanti di lain sesi ataupun kalau misalkan aku udah dapat infonya terkait dengan jurnal predator ini, nanti juga aku bisa bagiin atau share ke teman-teman lewat konten-konten nanti yang aku buat. Gitu ya Taski, sorry banget belum bisa menjawab. Takutnya kalau menjawab salah gitu. Cuma kalau misalkan dilihat dari ini hasil yang dilihat aku aja sih. Cuma nggak tahu sih ya takut benar atau salah. Kalau misalkan salah tolong koreksi. Kalau jurnal predator karena istilahnya predator berarti si jurnal ini tuh kayak ibaratnya udah eh, mencangkup kayak keseluruhan dari hasil yang dilakukan atau si jurnal ini tuh lebih memberikan informasi yang sangat mendetail atau bisa memberikan ibaratnya apa ya kayak predator kan dia memangsa banyak banget gitu kan. Jadi kayak kalau dari jurnal ini tuh si jurnal ini tuh sangat si informasi yang atau info yang diberikan oleh jurnal ini hasil penelitiannya ini sangat eh, informatif atau emang banyak informasi yang didapatkan dari satu jurnal tersebut gitu. Kalau misalkan kita ingin mendapatkan informasi yang ingin kita dapatkan, itu cukup dari satu jurnal ini aja, itu juga udah cukup. Kalau misalkan dari gambaran yang aku lihat dari si tulisan jurnal Predator ya, cuma emang aku juga belum belum pernah dengar sih. Jadi kalau salah tolong dikoreksi aja gitu. Nanti paling kalau misalkan aku udah dapat bisa nanti aku share. Gitu ya Tatski, sorry banget belum bisa menjawab. Oke, paling kalau mau tanya boleh terkait dengan ini dulu nih apa proses penulisan si jurnalnya dulu gitu kan. Tapi kalau misalkan ada di luar itu kalau mau ditanya boleh. Kalau misalkan aku bisa jawab nanti aku jawab. Aman nih terkait dengan proses penulisan jurnal? Nggak ada yang mau ditanyain? Bagi teman-teman bisa langsung on mic aja ya. Jadi harapan aku teman-teman setelah
tahu terkait ini. Jujur aku juga dulu tahu apa ya, jadi kayak proses penulisan jurnal bisa runtun seperti ini, kita harus tahu dulu pedomannya dari sini itu. Ya memang eh, aku tahunya di semester-semester akhir gitu. Seandainya aku tahu dari semester awal, mungkin aku kayak mencoba untuk mulai menulis gitu kan. Terus kan pedomannya juga udah ada jelas banget di sini. Dari setiap pedoman yang ada dari si publisher ini udah jelas apa yang harus dilakukan. Nah, mungkin dari sini teman-teman nggak hanya bisa publish jurnal dari skripsi aja, melainkan teman-teman kan kalau ada lomba tuh karya tulis atau lomba apa-apa-apa gitu kan, coba teman-teman publish di jurnal. Lumayan loh kalau misalkan teman-teman, aku nggak tahu ya ketentuannya seperti apa kalau di Unsud, tapi yang jelas teman-teman bisa lulus skripsi tanpa bisa lulus kuliah tanpa skripsi itu dengan salah satunya publish jurnal kayak gitu. Ini ada yang tanya nih. Oke, ini ada dari Kak Riko, izin bertanya Kak, hambatan dalam Mm-mm. menulis artikel buat sampai tembus jurnal tuh biasanya apa aja? Silakan Kak Ray. Oke, kalau untuk hambatan ya, sepengalaman aku buat sampai tembus jurnal itu adalah kriteria penulisannya gitu. Jadi semakin tingkatan yang teman-teman pilih semakin tinggi, kayak Sinta 1, Sinta 2, itu kan kriteria dalam pedoman penulisannya itu semakin detail, kayak misalkan sumber yang ditulis tuh harus misalkan dari buku tahun terbaru atau hal-hal lain lah gitu kan, yang memang tingkat kesulitannya juga ada gitu. Terus selain itu mungkin karena nanti teman-teman ketika publish nih jurnal itu teman-teman nggak, ketika submit jurnal di publisher itu teman-teman nggak langsung eh, publish gitu, tapi melainkan teman-teman melalui proses review terlebih dahulu gitu. Jadi teman-teman nanti jurnalnya direview, terus sama direvisi, revisi. Kalau misalkan tadi teman-teman menulisnya tidak sesuai dengan pedoman penulisan yang udah ada dari setiap publisher, itu kemungkinan teman-teman akan banyak direvisi gitu. Nah, kebetulan karena kemarin aku udah publish jurnal gitu kan, dan memang aku mencoba untuk membaca kayak kayak misalkan yang daftar pustaka itu minimal harus ada 20 sumber gitu kan. Sumber pustakanya misalkan 10 dari internasional, 10 dari yang biasa kayak gitu. Nah, itu tuh harus sama. Kalau misalkan teman-teman nggak sesuai, itu kemungkinan akan revisi lama. Dan revisinya tuh kemarin aku berapa ya? 3 kali kalau nggak salah revisinya. Cuma jangka waktunya ini yang bikin lama gitu kan buat publish. Jadi setiap 1 kali revisi itu bisa nunggu dulu 1 bulan gitu. Terus saya revisi lagi, nunggu lagi 1 bulan kayak gitu. Terus itu yang bikin eh, kita lama buat publish jurnal gitu. Jadi sebisa mungkin ya teman-teman ikutin aja pedoman yang ada dari setiap jurnalnya. Kalau misalkan udah sesuai, pasti nggak akan susah kok buat publish jurnal. Terus kalau misalkan teman-teman masih baru mau coba buat nulis karya tulis, coba aja dari Sinta 6, Sinta 5 yang memang biayanya juga free gitu kan. Siapa tuh tembus kan lumayan gitu. Gitu. Oke, ada lagi? Kalau belum, kita lanjutin aja ya. Oke, kita ini secara apa ya? Secara singkat aja ya, karena memang terbatas oleh waktu. Jadi kita coba bikin jurnal secara singkat. Bentar sih. Ini skripsi dari skripsi aku ya. Oke, gini. Nah, pertama kita lihat nih dari format naskahnya. Ini ibaratkan kita udah disesuaikan ya. Teksnya roman, jarak satu ini udah aja. Kita ibaratnya udah menyesuaikan. Nah, judul artikel misalkan. Maksimal 17 kata. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja ya. Ini kayak aku cuma ngasih gambaran contoh aja. Terus penulis pertama, misalkan, karena di sini aku sama
Wisti Paparul, itu saja Renaldi Jalur. Mulyana, penulis kedua ini tanpa gelar penulisannya. Istiqomah. Penulis ketiga. Afiliasi ini ya apa? Karena kita sama-sama dari jurusan ilmu ekonomi, jadi satu aja cukup. Kalau misalkan beda-beda baru ditulis. Kalau misalkan yang pertama dari ISP, yang penulis kedua dari manajemen, berarti yang keduanya tulis dari jurusan manajemen gitu. Terus, kalau ini tulis email Ergalu. Ini hapus. Abstrak. Nah, tadi penulisan abstrak ya. Ingat poin-poin kayak misalkan latar belakangnya dulu, terus tujuan. Nih, contohnya. Nah, ini abstrak. Ini eh, penjelasan terkait dengan si latar belakangnya sampai sini. Nah, dari sini sampai sini ini tujuan penelitian. Terus di yang ini udah masuk ke metode penelitian, lokasinya, jenis data yang digunakan, metode analisisnya. Terus paragraf keempat ini terkait dengan hasil penelitian. Terus di sini bisa implikasi, saran, kesimpulan. Tuh, ini karena aku udah jadi bisa di copy aja langsung. Tuh. Nanti dibaca aja sesuai dengan pedomannya kalau misalkan emang harus bisa per paragraf atau memang harus disatukan. Oh ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman ada yang mau tanya sambil jalan boleh ya, tanya aja. Kalau misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan. Jadi sambil jalan aja diskusinya. Oke, lanjut. Setelah abstrak bahasa Indonesia, jangan lupa ini kata kuncinya dimasukin. Ini harusnya disesuaikan ya, karena ini tadi ikutnya yang dari skripsi. Kalau ini kan ukurannya 12 masih kan. Ya gitu. Oh, salah. Nah, misalkan pedomannya udah sama. Ini bahasa Inggris, nanti tinggal masukin aja yang bahasa Inggris aku kurang lebih sama. Nah, untuk pendahuluan, teman-teman ini bisa dimasukin eh tidak boleh ada subbab. Oke, latar belakang, rumus masalah, tujuan.
Ini kita hapus dulu. Nah, teman-teman kalau ini kan contohnya dari skripsi ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman nulis langsung, nanti teman-teman boleh boleh langsung aja bikin kayak guideline tadi. Apa sih pembahasan secara general, datanya seperti apa, terus misalkan tujuan penelitiannya apa gitu kan. Nah, karena ini aku udah ada, jadi aku coba ini contoh aja ya buat misalkan buat lakukan penulisan. Yang pertama kan tadi bahas dulu secara general seperti apa. Nah, karena judul aku ini terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi eh, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar petani terhadap 10 provinsi dengan kontribusi sektor pertanian tertinggi di Indonesia. Jadi, yang pertama pasti ngejelasin dulu dong konsep dari pertaniannya itu seperti apa. Jadi bisa dimasukin aja gitu. Konsepnya seperti apa. Karena ini agak ngelek nih. Nah, tinggal samain sama ya masuk pertanian. Terus yang dibahas adalah eh, karena si aku menentukan 10 provinsi tertinggi itu menggunakan PDRB, jadi bisa dimasukin si PDRB-nya gitu jelas penjelasannya kayak gimana. Ini bisa ambil yang hmm, ini dari sini. Nah, ini sih. Nah, tentu kan dari setiap paragraf ke paragraf lain harus nyambung ya. Jadi usahakan teman-teman dari apa yang telah teman-teman bahas dari paragraf pertama ke paragraf selanjutnya itu harus nyambung gitu. Oh, ini contoh ya. Terus masukin datanya. Ini data yang secara general, general tabelnya. Aduh, bentar. Nah, tadi penulisan tabel ini harus ngikutin ketentuannya. Ketentuannya seperti apa tadi? Nah, tabel diberi nomor urut, tabel diberi judul di atas tabel dengan jarak satu spasi, jarak antara judul tabel dengan spasi lainnya. Kita samakan. Maaf Kak Ray, izin mengingatkan waktunya tersisa 10 menit lagi. Oke, ini aku singkat-singkat aja berarti. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Jadi, teman-teman pokoknya harus sesuai gitu ya sama pedoman. Bentar, bentar. Ini tabelnya juga penulisannya dari fontnya. Pokoknya sesuaikan lah sama pedomannya. Lanjut ya. Oh ya, lupa. Belum hipotesis. Di pendahuluan tadi harus ada hipotesis. Jadi misalkan ini kita udah beres nih sampai ngebahas pendahuluan yang paling bawah. Tujuan juga jangan lupa dimasukin. Nah, lanjut misalkan hipotesisnya. Bentar, ini udah nih. Nah, ini yang udah beres nih. Nah, si hipotesis ini kan eh, langsung dicantumin kayak hipotesis pertama, produksi padi berpengaruh terhadap NTP. Dan ini kalau misalkan di di mana di yang jurnal udah aku bikin, kalau di sisi skripsinya contohnya bakal kayak gini. Hmm.
Bagi teman-teman yang mau bertanya lagi, dipersilahkan ya. Bisa langsung on mic aja. Oke, mungkin di mute dulu. Mana ya hipotesis? Kak. Oh, Ya, ada yang mau tanya? Nggak ada. Nah, ini contoh hipotesisnya. Kalau di skripsi kurang lebih kayak gini, si hipotesisnya. Nah, kalau misalkan di artikel nanti teman-teman bisa kayak gini, gitu. Nah, misalkan udah selesai semuanya, terus masuk ke metode. oke, Kak, izin bertanya boleh nggak, Kak? Boleh, silahkan. Siapa? Oke, aku Firly dari penelitian ini pengen nanya karena tadi yang disampaikan sama Kare itu cukup menarik banget ya. Tadi kan Kare juga ngejelasin dari skripsi. Mungkin pertanyaan aku gimana sih Kak kalau misalkan kita kan nulis skripsi nih sebagai angkatan 20 nanti ke depannya. Kalau kita pengen publish jurnal itu berarti kita kayak ngerjain sendiri kah atau emang dari dosen tuh kayak ngebantuin kita buat sampai bener-bener tembus atau dari kita yang secara mandiri kayak ngajuin ke Sintanya dan lain-lain gitu Kak. Terima kasih. Oke. Nah, ini terkait dengan nanti ya, kalau misalkan udah selesai skripsinya, terus publish jurnalnya dibantuin apa enggak. Itu pasti dibantuin kok sama si dosen pembimbing. Kenapa? Karena dosen pembimbing pun butuh, eh butuh apa ya, istilahnya butuh penelitian yang publish ke jurnal gitu. Soalnya itu masuk ke, kalau nggak salah itu ke indeks kinerja dosennya tersebut gitu. Bahkan ada orang atau ada mahasiswa yang dia nggak dipublish jurnalnya, tapi sama si dosennya ini suruh publish. Terus ada fee-nya kan, ada fee-nya si jurnal tersebut. Nah, itu biasanya dibayarin sama dosennya. Jadi kayak si dosen tuh pasti ngebantu teman-teman buat bisa publish ke jurnal tersebut kayak gitu. Terus nanti kalau misalkan ada revisi, ada apa, kalian bisa diskusi aja sama sama dosen kalian gitu. Kalau misalkan udah selesai skripsinya, Bu, saya izin buat masukin ke jurnal, buat publish di jurnal gitu, Bu. Terus kalau misalkan nanti ada apa-apa, mohon dibantu gitu aja, kayak basa-basi aja pasti dibantu kok. Soalnya mereka juga butuh buat eh, kinerja dosen juga buat publish jurnal gitu. Firly, gimana? Oke Kak, makasih. Oke. Nah, ini biar cepat ya, aku nyontoin dari skripsi terus nanti dari jurnal yang udah aku bikin. Ini kan kalau metode penelitian skripsi kayak gini nih, jenis penelitian dijelasin panjang, objek penelitian, lokasi penelitian, terus metode dan teknik pengumpulan data, tuh definisi konseptual dan operasional juga dijelasin satu persatu panjang gitu kan. Terus teknik analisis datanya, terus penentuan model, ini panjang banget gitu. Nah, kalau dari jurnal yang udah aku bikin nanti akan keringkas seperti ini. Nah, penelitian dilaksanakan tahun 2022, provinsinya ada 10 provinsi apa aja. Terus sumber datanya dari mana nih? Penelitian itu dari kuantitatif gitu kan, dari data sekunder. Terus apa ya? Alat analisis yang digunakan. Di sini ada regresi berganda. Udah, cukup segini aja. Dari yang panjang tadi, teman-teman coba ringkas jadi lebih singkat gitu, yang mencangkup seluruh informasi bisa didapetin di situ. Nah, hasil dan pembahasan, kalau hasil dan pembahasan yang di skripsi aku ini kan akan kayak gini nih. Bentar. Ini ada yang tanya, hmm, Oh ya, mungkin ini oh, 2 pertanyaan terakhir ya. Yang pertama dari Kak Omar, maaf Kak, izin tanya. Aku sebagai maba masih bingung. Jadi jurnal dan skripsi itu merupakan 2 hal yang berbeda atau gimana ya? Silakan Kak Ray. oke Umar. Umar ini mahasiswa baru ya. Jadi kalau skripsi sama jurnal itu sama-sama karya tulis. Cuma bedanya kalau skripsi ini biasanya digunain buat kayak kebutuhan kita sebagai mahasiswa
kebutuhan kita sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan studi. Jadi kayak ketentuan buat lulus studi itu kita bikin skripsi. Samanya apa? Samanya dua-duanya ini merupakan karya tulis ilmiah, terus sama-sama juga merupakan hasil sebuah penelitian. Jadi kalau skripsi ini lebih ke detail, bagaimana kita bisa tahu dari pendahuluannya seperti apa aja yang harus ada di pendahuluan, detail pustakanya harus seperti apa, dan lain-lain itu mendetail banget. Kalau jurnal ini lebih ke em, apa ya, ibaratnya ring bisa dibilang penelitian yang memang lebih memfokuskan untuk bisa kita intinya itu lebih ke output gitu. Apa sih yang kita dapatkan, apa sih yang kita lakukan dalam sebuah penelitian? Kalau di jurnal ini lebih ke to the point. Jadi langsung ngelihat oh dari hasil penelitian ini menyatakan bla 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 bla. Itu cepet banget buat kita dapat tahu dari hasil penelitian gitu. Kalau jurnalnya bisa dibilang mini skripsinya lah, skripsi kecilnya gitu. Kalau misalkan skripsi emang udah ketentuan buat kita lulus universitas. Kalau jurnal ini lebih ke kita bagaimana melakukan penelitian kemudian dipublish ke tadi publisher yang ada dan juga itu bisa memberikan informasi hasil penelitian kita ke jangkauan yang lebih luas dan biasanya si jurnal ini tuh lebih kredibel ya. Jadi dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kalau skripsi kan masih kayak kadang orang yang melakukan penelitian untuk skripsi itu masih ngasal, sumber yang didapetin masih kurang jelas. Kalau misalkan jurnal ini udah dapat dipastikan bahwa informasinya itu jelas. Kenapa? Karena kan kita melalui reviewer gitu, di review dulu, direvisi dulu, dan yang ngerevisinya juga biasanya profesor-profesor kayak gitu. Jadi kalau untuk informasi juga lebih lebih kredibel untuk menggunakan jurnal. Seperti itu, Omar. Semoga membantu ya. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Dan ini pertanyaan terakhir dari Kak Zahrani Zahwa. Izin bertanya Kak, benefit kalau kita terbitin jurnal apa aja ya? Terima kasih. Benefit Silakan Kak Rey. kalau oke, benefit kalau terbitin jurnal sebetulnya udah aku share ya di TikTok sama Instagram aku. Tapi nggak apa-apa, ini aku share share lagi di sini. Jadi kalau teman-teman terbitin jurnal itu banyak banget benefit yang didapetin. Pertama, kalau misalkan di S1 ya, kalau buat teman-teman masih S1 itu tadi kalau misalkan emang ketentuannya ada ya, ada loh kalau nggak salah teman-teman bisa lulus kuliah tanpa menggunakan skripsi tapi lewat publish jurnal. Tapi ketentuannya harus Sinta berapa, harus Sinta satu atau Sinta berapa gitu, aku lupa. Jadi itu sebenarnya ada ketentuannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan teman-teman akan melanjutkan studi S2 nanti, itu ketika memang teman-teman sudah banyak publish jurnal, tentunya ini yang mau lanjut S2 lewat beasiswa, kayak misalkan LPDP, beasiswa unggulan. Nah, kalau misalkan teman-teman udah publish jurnal dan udah adalah satu dua itu sangat-sangat membantu teman-teman untuk bisa lolos beasiswa melanjutkan studi S2. Kayak gitu sih singkatnya. Oke. Itu dulu kali ya, kita lanjut nih dikit lagi. Oke, baik. Terima kasih. Karena Oh iya ya. Silakan Kak. Oke, sebentar mana ya tadi? Tadi udah sampai mana? Aku lupa. Oh, tinggal hasil dan penelitian. Ini karena waktunya udah mepet ya. Nih, ini aku langsung contohin aja hasil dan pembahasannya. Kalau misalkan di skripsi, hasil dan pembahasan ini akan mendetail banget kayak mana nih? Nah, sorry. Ini hasil dan pembahasan di skripsi. Jadi kita mendeskripsi dulu data penelitiannya. Tuh setiap variabel kita detailin datanya seperti apa gitu. Terus setelah itu ini masih data skrip tuh, data data penelitian tuh panjang banget. Terus hasil analisis. Nah, ini mulai masuk ke pengujian, uji uji Chow. Ini kebetulan aku regresi data panel. Kan dijelasin satu-satu kriterianya seperti apa, hasilnya kayak gimana, baru masuk ke hasil regresi, terus uji asumsi juga dijelasin dulu penjelasannya, baru hasilnya, terus ringkasannya. Sama semuanya kurang lebih kayak gini. Nah, mana ya? Nah, selanjutnya baru masuk ke pembahasan. Pembahasan juga lumayan, lumayan detail sih.
jelasin. Kalau ini gara-gara tidak berpengaruh, jadi dikit. Kalau yang berpengaruh, ini kurang lebih nih mendetail alasannya apa, teori yang bersangkutan apa, terus argumentasi kita apa. Nah, kalau di jurnal, itu jatuhnya akan jadi seperti ini. Ini yang udah aku bikin ya. Jadi langsung dijelasin dalam melakukan estimasi parameter, kita melakukan uji A, B, C, D, E. Nah, hasil pengujiannya adalah sebagai berikut. Jadi langsung, yang pertama hasil uji Chow. Kedua, kok ada dua sih? Ketiga, terus setelah dilakukan pengujian hasilnya seperti apa? Gitu. Langsung hasil regresi yang tadi. Terus penjelasannya seperti apa? Lanjut uji normalitas tuh. Jadi langsung ke hasil-hasil terus kriterianya penjelasannya seperti apa. Habis itu kesimpulan mana ya? Habis itu pembahasan yang tadi yang per ini per variabel. Nah, bisa dijelaskan berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa produksi padi tidak berpengaruh terhadap NTP. Hal ini disebabkan bla 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 bla. Terus juga ini dari produktivitas padi dijelasin bla 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 gitu. Nah, udah kalau misalkan kesimpulan di sini kan tuh ada pakai bullet point 1 2 3. Kalau misalkan di kesimpulan jurnal ini aja disatuin, nggak ada bullet atau poin angka 1 2 3. Terus saran ini dipisah. Kalau di jurnal ini saran langsung dicantumin ke paragraf kedua. Terus ucapan terima kasih, daftar pustaka harus sesuai, harus ada jurnal internasionalnya berapa, ehm, terus jurnal biasanya berapa, karena kemarin aku di skripsi itu jurnal internasionalnya cuma 5 apa 10 ya. Nah, kalau misalkan aku mau publish jurnal di sini tuh, si jurnal internasionalnya itu harus 15 kalau nggak salah. Jadi aku ada beberapa memang yang si penjelasannya ini aku tambahin kutipannya dari jurnal internasional. Kayak gitu, teman-teman. Semoga membantu. Silahkan. Oke, terima kasih Kak Ray. Karena keterbatasan waktu, kita sudahi sesi Q&A pada siang hari ini. Terima kasih sekali kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam bertanya. Jadi di sini saya isi membaca kesimpulan dari kegiatan LOJ pagi ini. Jadi penulisan artikel dimulai dengan yang pertama menentukan pedoman penelitian yang teman-teman bisa lihat di web Sistak Mendikbud. Yang kedua, penulisan abstrak. Yang ketiga, pendahuluan. Yang keempat, tinjauan pustaka. Yang kelima, metode penelitian. Yang keenam, hasil penelitian. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Acara selanjutnya yakni penyerahan sertifikat secara simbolis yang akan dilakukan oleh Ketua Himasbank 2023. Kepada Mas Agung dipersilakan. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Reynaldi Galuh Mulyana SE yang telah memberikan sedikit ilmunya terhadap kami mahasiswa ISP terkait dengan pembuatan jurnal. Dan di sini saya secara simbolis akan memberikan sertifikat kepada Mas Reynaldi. Kepada teman-teman operator mungkin bisa langsung saja didokumentasikan. Oke, baik. Terima kasih. Baik, sudah didokumentasikan? Oke, Sudah, Mas Agung. siap. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Mas Rey yang telah meluangkan waktunya untuk kami, untuk teman-teman mahasiswa agar belajar pembuatan jurnal. Semoga Mas Reynaldi dalam karirnya, dalam kesehatannya, dalam rezekinya bisa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak MC. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, acara telah berlangsung dengan lancar. Sebelum ditutup, saya izin menginformasikan sedikit pengumuman mengenai penugasan mini artikel sebagai langkah bagi teman-teman nih buat melangkah untuk